Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa melanjutkan dari part sebelumnya. Ini part ke-10 dari pembahasan atau berusaha mengkaji dari apa-apa yang sudah disampaikan pengakuan dari seorang Haja Hairani, mantan jamaah LDII. Selama 30 tahun beliau ada di LDII dan kemudian mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap perlakuan-perlakuan yang beliau dapatkan, kekerasan, intimidasi dan lain sebagainya yang beliau dapatkan setelah memutuskan untuk meninggalkan LDII. Nah, dari banyaknya pengakuan yang beliau sampaikan, yang beliau keluarkan, yang beliau utarakan di video itu, akhirnya saya terinspirasi untuk membahas itu dari setiap poin-poin dalam penyampaian video itu. Kenapa harus kita bahas, harus kita diskusikan? Karena setiap poin-poin itu Haja Hairani menyampaikan itu secara spontan. Saya yakin beliau tidak konsep itu, tidak ada konsep yang beliau pegang. Kemudian itu beliau sampaikan karena memang beliau alami proses intimidasi, proses kekerasan, proses kesesatan yang ada di dalam organisasi LDII itu sendiri, sehingga dia mampu bicara dengan lantang, dia mampu bicara dengan ya mungkin ya sekalipun beliau dalam keadaan menangis karena mungkin tidak mampu menahan diri, apalagi seorang nenek-nenek seperti dia, perempuan seperti dia yang tidak mampu menahan emosinya sehingga sampai menangis seperti itu. Dan itu miris menurut saya. Seorang nenek-nenek seperti Haja Hairani ini diperlakukan seperti itu, dan menurut saya itu adalah bentuk intimidasi yang luar biasa yang dilakukan oleh LDII terhadap perempuan yang sudah tua. Baik, kali ini saya akan putarkan kembali cuplikan video pernyataan dari Haja Hairani yang perlu kita bahas di part kali ini. Jawaban, apakah LDII itu sesat atau benar? Jawablah MUI, jawablah MUI. Jangan ada dusta karena uang. Uang LDII memang banyak, tidak bisa dikalahkan oleh organisasi yang lain. Karena kami punya persenan 10% dari harta kami tiap bulan. Baik, sahabat Arajuang, tadi itu adalah cuplikan dan lagi-lagi Haja Hairani menyebut berkali-kali. Kalau sahabat yang mengikuti part 1 sampai sekarang, dari setiap pernyataan cuplikan video yang saya tampilkan, Haja Hairani selalu menyebut MUI. Selalu menyebut itu. Ada apa dengan MUI? Ada apa dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, organisasi kita di Indonesia? Seolah-olah Haji Hairani ingin mengatakan mana tajinya MUI. Kenapa organisasi yang sesat seperti LDII kemudian tidak mampu dikaji dengan baik? Kenapa dibiarkan? Saya pikir seperti itu yang ingin disampaikan oleh Haja Hairani. Sehingga berkali-kali dia keluarkan kalimat itu, MUI dan sebagainya. Yang kedua adalah seolah-olah Haja Hairani menyinggung MUI ini menerima suap, menerima sejumlah uang lah mungkin atau apa suapan, saya tidak paham. Karena memang LDII memiliki kas yang besar. Tapi kita tidak ingin menuduh MUI menerima sogokan apa dan lain sebagainya, karena kita tidak punya buktinya. Ini hanya pernyataan dari Haja Hairani, dan saya pikir beliau yang akan mempertanggungjawabkan itu ketika memang itu keliru dan salah. Tapi poinnya di sini bukan itu yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah pernyataan Haja Hairani yang mengatakan bahwa LDII adalah satu-satunya organisasi terkaya dari sekian banyak organisasi atau ormas Islam yang ada di Indonesia.
Kalau sahabat-sahabat jadi mendengarkan tadi di cuplikan video itu Haji Herani menyampaikan dengan dengan jelas kepada kita bahwa setiap jamaah itu harus memberikan infaknya dia, memberikan hartanya jamaah itu ke imam besar, ke pengurus pusat lah, apa saya tidak paham namanya, ke imam besar 10% dari hartanya jamaah itu per bulan. Berarti lumayan juga kalau misalnya jumlah jamaahnya itu ribuan atau puluhan ribu atau mungkin jutaan, dikali 10% per bulan, ya dihitung sajalah sendiri. Jumlahnya besar sekali. Bahkan menurut Haji Herani tidak ada organisasi yang sekaya dan seperti LDII. Organisasi lain tidak ada yang sekaya LDII. Sehingga apapun mampu dilakukan dan dihalalkan oleh LDII ketika misalnya mereka mau. Bahkan untuk menghilangkan nyawa mungkin, membayar oknum-oknum untuk mengamankan dan membackup LDII supaya tidak dibubarkan. Ya kita tidak tahu, negara kita memang kadang-kadang lucu dan aneh soal hukum dan soal keadilan. Masih pincang hukum kita, masih pincang keadilan kita. Orang-orang yang seperti Haji Herani yang harusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, di backup, justru itu yang tidak dilakukan. Organisasi-organisasi yang justru merugikan untuk negara, menyesatkan umat, itu justru dipelihara dan subur. Beberapa waktu yang lalu kita masih ingatlah, masih hangat di kepala kita soal HTI, masih hangat di kepala kita soal salah satu kelompok organisasi FPI yang frontal itu, sekalipun sudah dibubarkan, tapi ya, ngapain dibubarkan pun tetap saja sama, mereka tetap masih ada, akarnya tetap ada, jamaahnya tetap ada sekalipun organisasinya dibubarkan. Sama dengan LDII, ketika LDII harus dibubarkan, maka jamaahnya nantinya itu harus kemudian dijemput, disadarkan kembali, dimurnikan kembali akidahnya, pahamnya, bukan dibiarkan begitu saja. Karena mereka berada pada posisi kebingungan, tidak tahu harus kemana setelah meninggalkan LDII. Dan itu juga mungkin alasan saya ini ingin berspekulasi mengatakan bahwa mungkin banyak jamaah LDII yang saat ini jenuh dengan LDII tapi tidak berani keluar. Kenapa? Karena takut, yang pertama diintimidasi, yang kedua dimiskinkan, pekerjaannya hilang, yang ketiga ketika dia keluar setelah miskin, setelah diintimidasi, dia harus meminta perlindungan kepada siapa? Ya inilah yang dialami oleh Haji Herani yang merasa bahwa dia tidak punya teman, dia tidak punya backupan, dia harus minta tolong sama siapa, makanya selalu teriak mui dan lain sebagainya. Itu saya pikir itu adalah bentuk kesendirian dari Haji Herani yang seolah-olah meminta pertolongan dari berbagai kalangan. Saya pikir itu ya. Saya tidak paham apakah sahabat-sahabat sepakat dengan apa yang saya sampaikan, tapi inilah saya pikir bentuk keprihatinan saya kepada Haji Herani yang kemudian berani speak up sekalipun dia tidak di backup oleh siapa-siapa. Dan bisa saja orang-orang yang speak up, Haji Herani kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, tidak akan ada yang mampu seperti Haji Herani ini. Karena pasti takut, diintimidasi, dicelakai, diapalah dan lain sebagainya, dimiskinkan dan lain sebagainya. Saya pikir itu ya di video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Silakan tinggalkan komentar sahabat-sahabat, kita berdiskusi dengan sehat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.